Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? Dia cadi mana teh baheula? Dia ke DC. Hah? Sampai Pantes ya, dia itu mantan DC guys. Otomatis dia nggak punya hati banget ya, apalagi ketika menghancurkan ya sesuatu yang aduh nggak bisa diungkapkan guys ya. Ini benar-benar lebih masih topik dan dari tampang itu guys ya, kayak innocent banget gitu loh. Ayo ngomong baik, aduh kalau sama cewek aja baik. Yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana Ya. Ngebanggain dia gitu kan, yang ikut serta dalam biaya pendidikannya gitu kan, sampai akhirnya dia mulai mengejar cita-citanya gitu, sampai sekarang ketemuin dia hancur gini gitu. Matanya buat adik saya biar supaya dia bisa melihat lagi, karena sampai sekarang adik saya tuh pengen bisa melihat lagi gitu. Kalau menurut saya sih bersetuju banget ya. Apa mungkin kalau si Mbak Vita ini dapat rekonstruksi wajah gitu ya, ambil aja ngapain dia? Ini benar-benar udah nggak bisa ditolerir lagi ya. Ini benar-benar iblis gitu guys ya. Hukuman seberat-beratnya, memaksimalkan. Ada beberapa 4 pasal dan kami lapis lagi dengan pasal residivis untuk lebih dapat dikumpulkan. Betul sekali ya apa yang dilakukan Pak Polisi ini, bahwa memang si topik ini harus dikenakan pasal berlapis gitu ya. Udah membuat dia itu menjadi tidak bisa melihat, dan kemudian dari sebuah perbuatan yang mungkin merenggut mahkota dari seorang Mbak Vita. Ayah, ahoy gitu, pakai handphone, dia sekaliin gitu kan. Tapi mungkin apa sih yang kamu bisa pada Apa yang WO itu write off, dan itu jumlahnya kecil-kecil dan sudah tidak ada kewajiban dari korban ini untuk membayar hutang pinjolnya. Jadi Tekudunya izin ke kaut nama ada kautna geus masrahkeun di kumaha-kumaha ge bebas. Urang nyoka panona ke radio urang bisa ningali. Nah, tadi ada dari Bang Hotman Paris ya, yang itu katanya galang dana untuk Yuvita sudah terkumpul 1 miliar. Waduh, keren banget ini Bang Hotman ya, luar biasa ya. Dia pengacara yang ini cukup gokil ya. Selain dia itu dari Pak Aguan, bosnya PIK. Sebelumnya ada 500 juta dari Konglo Pak Tahir, Bank Maya Pada, dan banyak lagi rakyat biasa yang 50.000 dengan hati nurani, semua sudah terkumpul 1,3 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja. Ini dari kasus topik yang sangat fenomenal dan kemudian go nasional, karena dari topik ini benar-benar luar biasa guys ya. Dari perlakuannya seperti kayak orang gak punya otak sama sekali ya, dan kemudian dari pengakuan kakaknya yang benar-benar ingin melampiaskan jika ketemu si topik ini, dan kemudian ya ingin seperti adiknya gitu loh ya, selama disekap kurang lebih 2 tahun gitu loh ya. Kalau terlebih, kalau si topik sih katanya 1,5 tahun guys ya. Ini benar-benar ya tidak bisa mengungkapkan kata-kata guys ya. Kalau dia ketemu nih katanya, wah ini udah hancur lebur ini si topik ya. Tapi udah keburu ketangkep ya. Netizen aja mau Noel itu nggak sempet ya. Paling nggak Noel dikit lah pakai sendal gitu guys. Dan saya udah kumpulkan beberapa video ya, dan bisa menjadi referensi dan seperti apa sih pengakuan atau bahkan pengungkapan dari kasus seorang Vita. Yuk kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Polda Pesnewak si Goblok izin kawargi Indonesia. Kudunya izin ke kaut nama ada kautna geus masrahkeun di kumaha-kumaha ge bebas. Urang nyoka panona ke radio urang bisa ningali. Atur nuhun. Assalamualaikum. tanggung jawab gitu, tanggung jawab kalau lain mana lebih kangen nek bibir tuh kunaon? Hah? Wah, banyak kota Wuhan. Ini sopot 1-2 kali kan dibawa. Mana resinya? Penganiayaan oke nya?
Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adira mana teh baheula? Iya ke DC. Hah? Sampai akhirnya DC. Mikir naon gitu teh. Pantes ya, dia itu mantan DC guys. Otomatis dia nggak punya hati banget ya, apalagi ketika menghancurkan ya sesuatu yang aduh nggak bisa diungkapkan guys ya. Ini benar-benar lebih masih topik, dan dari tampang itu guys ya kayak innocent banget gitu loh. Padahal kalau kita lihat udah demek banget ya, kepengen nginjak banget gitu ya. Bisa ya dari orang yang punya hati kayak manusia normal, ini abnormal guys ya. Apa jangan-jangan itu ODGJ guys ya. Pokoknya ini orang kayaknya punya kelainan guys ya. Kita lanjut. Nyesel gitu guys ya kalau bilang ya. 1 tahun tapi nggak gitu. Oh. Mikir naon mana teh? 1 Tahun. Oh ini mah bohong ya. 1 tahun setengah. Kemana disiksain, tas setengah. nyongkel panon kuma. Lain atuh nyongkel panon mana? Hah? Nah itu kunaon matana? Terus di kumaha? kenaon? Pakai naon? Pakai leungeun. Ayo ngomong Bek, aduh kalau sama cewek aja Bek. Atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya? Coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Saya minta maaf. Kok minta maaf sih, Pik? Kan korbannya udah cacat, Pik. Gimana? Sudah berapa orang yang Mas Taufik lukai, Mas? Sudah berapa orang? 2 atau lebih mungkin? Ini kira-kira permintaan maafnya itu tulus gak guys ya? Kalau menurut saya sih ya, ya dibuat setimpal guys ya. Ini kalau di meninggo ya, jadi nggak cukup ya. Ini terlalu ringan ini ya. Ini seumur hidup plus dan sebagainya, seperti Vita guys ya. Gak punya hati banget guys ya. Dan ini ungkapan dari kakaknya guys ya, yang benar-benar kecewa dan betapa hancurnya guys ya. Kita lanjut. Saya benar-benar hancur itu saya gitu. Saya selaku kakaknya yang ngebanggain dia gitu kan, yang ikut serta dalam biaya pendidikannya gitu kan, sampai akhirnya dia mulai mengejar cita-citanya gitu, sampai sekarang ketemuin dia hancur gini gitu. Saya berharap banget gitu pelaku bisa ketemu sama saya di jalan, saya bisa ajak berantem atau apa gimana gitu. Saya pengen dia ngerasain apa yang adik saya rasain sekarang. Gak apa-apa mau dihukum sama polisi sebentar juga, yang penting biasa sama saya dulu selama 3 tahun, selama 2 tahun itu, selama adik saya dihancurin sama dia selama itu. Cuman saya berat keinginan saya gitu ya, saya pengen ambil matanya buat adik saya biar supaya dia bisa melihat lagi, karena sampai sekarang adik saya tuh pengen bisa melihat lagi gitu. Kalau menurut saya sih bersetuju banget ya. Apa mungkin kalau si Mbak Vita ini dapat rekonstruksi wajah gitu ya, ambil aja ngapain ya. Ini benar-benar udah nggak bisa ditolerir lagi ya. Ini benar-benar iblis gitu guys ya. Kita lanjut. Press release dari kepolisian seperti apa nih Kang? Sebenarnya untuk pas kemarin waktu pertama ada laporan penangkapan, sempat saya datang ke sana, cuman dari pihak polisi juga belum, dari pihak keluarga belum boleh diperkenankan buat bertemu dengan pelaku. Nah, kalau untuk saya berharap bisa secepatnya saya dipertemukan dengan pelaku, kayak gitu. Bagaimana perasaannya sih Kang melihat bagaimana perkembangan Taufik Hidayat sejauh ini Kang oleh pihak kepolisian Kang? Untuk sekarang alhamdulillah saya udah lega juga, pelaku udah bisa tertangkap, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua jajaran Polda yang bertugas. Terima kasih sudah bisa menangkapnya gitu. Oke, kalau dari korban sendiri nih Kang dan juga dari pihak warga, apa yang diinginkan untuk
pelaku ini Kang? Kalau misalkan Kang Afif bertemu dengan pelaku? Kalau saya bertemu dengan pelaku, ya jangan dikatakanlah saya pengen apa gitu. Cuman saya berat keinginan saya gitu ya. Saya pengen ambil matanya buat adik saya biar supaya dia bisa melihat lagi, karena sampai sekarang adik saya tuh pengen bisa melihat lagi gitu. Kalau dari, maaf nih Kang, kalau dari pihak rumah sakit, untuk mata memang sudah tidak bisa diselamatkan dua-duanya nih Kang? Ya betul, udah nggak bisa diselamatkan Kak. Oke, tapi kalau dari korban sendiri, adik Kang Afif ini memang ingin kembali melihat seperti itu ya? Betul, adik saya sangat semangat sekali ya buat kedepannya gitu, makanya dia pengen sembuh lagi, pengen bisa melihat juga gitu. Saya ngomong nggak lu? Saya minta maaf. Semua apa yang saya lakukan, saya salah. Saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya? Coba aja jelasin sekarang. Coba jelasin, ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Saya minta maaf. Kok minta maaf sih, Pi? Tadi ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Taufik Hidayat. Kalau saya dari pihak keluarga nggak ada kata maaf, dia enteng ngomong kata maaf. Sedangkan adik saya udah hancur kayak gini, dia bilang minta maaf. Nggak ada sikap kata maaf bagi saya. Saya juga sebagai orang tuanya nggak ada kata yang minta maaf ya saya anaknya ya. Saya dendam selama sampai waktu saya dendam sama orang tua. Saya nggak mau anak saya jadi orang seperti itu. Sakit, lebih sakit dari anak saya. Ya minta hukum seberat-beratnya. Kita akan melakukan hukuman seberat-beratnya, memaksimalkan. Ada beberapa 4 pasal dan kami lapis lagi dengan pasal residivis untuk lebih memperberat lagi, dan kami pasangkan dengan kumulatif. Jadi nanti dikumpulkan semua itu hukuman pasal 1 dan pasal berikutnya sehingga mendapat dikumpulkan. Betul sekali ya apa yang dilakukan Pak Polisi ini, bahwa memang si Topik ini harus dikenakan pasal berlapis gitu ya. Udah membuat dia itu menjadi tidak bisa melihat, dan kemudian dari sebuah perbuatan yang mungkin merenggut mahkota dari seorang Mbak Vita gitu loh ya. Ini keji banget guys ya. Ini bukan manusia lagi guys ya. Ini raja iblis ya. Kayaknya iblis aja sujud sama si Topik ini. Gokil banget ini ya. Ini benar-benar ya, kalau kita, pokoknya kalau kita jadi orang tua hancur banget guys. Kalau ya punya keluarga kayak gitu aja kita sedih banget ya guys ya. Ini padahal ini awalnya si Mbak Vita ini cantik gitu ya, bener-bener ya, bener-bener layaknya kayak wanita yang ya banyak yang suka gitu, otomatis lah. Tapi gara si Topik ini guys ya. Kita lanjut ya. Jangan satu kali. Ya itu juga ya, kalau kan aku juga makan sendiri, terus sisanya bisa dibilang dia tangan di, karena ya kan aku nggak bisa lihat ya, jadi nganti gimana gitu kan. Paling kalau sehari-hari kayak WA gitu pakai handphone, dia yang suka beliin gitu kan. Tapi mungkin apa sih yang kamu bisa pada akhirnya bisa bertahan sampai sekarang, terus ketemu keluarga, ketemu. Jadi kalau aku tuh kayak banyak cairan gitu, terus aku tuh diantar ke sini sama yang punya kosan. Nah jadi ya dia tuh bisa ngotor lah, setidaknya orang tua harus lihat mayat aku kayak gimana gitu kan. Karena ya gimana lagi, namanya dia kan pacar aku gitu. Awalnya bisa aja, dulu juga aku kerja dulu gitu kan, cuman hampir sama atasan aku sama dia kayak dia ngarahin gitu. Jadi ya aku teh daripada gimana ya,
ya udah mendingan keluar aja kata-kata gitu, kayak motor, handphone iPhone, ya yes, aku gaji, terus ya aku juga nanya ke kakak sebagian sama dia bilangnya katanya buat sehari-hari. Ya aku tuh ya ikut aja gitu ya, walaupun ya banyak sama dia, namanya laki-laki ya kayak ngerokok, terus dia suka minum juga gitu. Paling aku dikasih makan sama jajan itu kan juga ya sudah kali, kayak jajan juga satu kali. Lah ini ya mungkin karena dari Mbak Vita memang orangnya terlalu baik ya guys ya, terlalu cinta hingga akhirnya itu buta hatinya, itu nggak bisa ngelihat dari suatu bener-bener cinta sejati. Memang cinta sejati itu nggak bisa ditemukan kecuali kita udah punya umur sampai kakek nenek hidup bareng gitu ya. Tetapi sebenarnya sih kalau kelihatan dari karakter topik ini bener-bener ini bajingan banget guys ya. Oh iya, karakternya keras banget. Pokoknya aduh sekeras batu karang gitulah. Gak bisa nungkapin guys ya. Ini benar-benar sangat menjadikan ya. Kita lanjut ya. Jadi tadi saya lihat di Instagram bahwa korban penyekapan yang ada di Bandung itu punya hutang pinjol. Setelah saya koordinasikan dengan AFPI, sudah dicek, ternyata hutangnya sudah tidak ada. Ya, sudah dari tahun 2024 sudah ada beberapa yang WO itu write off, dan itu jumlahnya kecil-kecil dan sudah tidak ada kewajiban dari korban ini untuk membayar hutang pinjolnya. Jadi terima kasih AFPI sudah memberikan informasi terkait hutang pinjol yang sempat beredar di media. Jadi korban penyekapan yang ada di Bandung sudah tidak punya hutang pinjol. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Kesnewak si goblok izin kawargi Indonesia tekudunya izin ke akot nama da akotna geus masrahkeun di kumaha bebas. Urang nyoka panona ke radio urang bisa ningali. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Emang bener ya kalau kata si kakak dari Yuvita, memang harusnya memang seperti itu ya. Kalau bisa ya diambil ya dari sesuatu yang diambil oleh dari si topik ini ya. Itu kan terutama dari penglihatannya ya. Apalagi Mbak Vita ini kan masih muda, tetapi dia malah justru mendapatkan sesuatu kecacatan dari seorang topik ini yang tadi ada dari Bang Hotman Paris ya, yang itu katanya galang dana untuk Yuvita sudah terkumpul 1 miliar. Waduh keren banget ini Bang Hotman ya, luar biasa ya. Dia pengacara yang ini cukup gokil ya. Selain dia itu membela orang kaya, ternyata dia itu peduli ya dengan orang-orang yang tidak mampu, terlebih dengan bantuan lawyer yang sekelas Hotman Paris. Kita apply. Dari Singapura, saldo yang terkumpul sumbangan dari masyarakat untuk korban wanita yang disandra laki-laki brengsek itu selama 3 tahun sudah terkumpul 1.300.000.000 di rekening Hotman Paris. Ya, terakhir masuk 500 juta dari Pak Aguan, bosnya PIK. Sebelumnya ada 500 juta dari Konglo Pak Tahir, Bank Maya Pada. Dan banyak lagi rakyat biasa yang 50.000 dengan hati nurani, semua sudah terkumpul 1,3 miliar. Dan itu memang khusus uang yang saya peruntukkan nanti untuk dia sesudah sehat untuk menata hidupnya kembali. Sedangkan untuk rumah sakit KDM sudah setuju membayar, dan ada teman politisi kayaknya sih bakal kirim ke Bangkok untuk merubah mukanya. Ini yang paling gokil dari Deddy Mulyadi ya, selain dia itu memberikan 250 juta, dia juga memberikan dari suatu bantuan itu dan bentuk perawatan, dan itu ditanggung oleh Deddy Mulyadi ya. Otomatis ini menjadi sebuah sesuatu yang sangat
membuat kita salut ya pada Deddy Mulyadi ya. Dia itu membantu siapapun yang membutuhkan ya, bahkan itu dari rekening pribadi ya, jangan ditanya ya. Nanti kalau ada pembelintiran ada baik, terutama kemarin dari kasus Dodi Permana, itu patut dipenjarakan loh ya, itu karena fitnah ya. Kita lanjut. Anjir, saking kerpiralna iya ya. Masalah si topik, aduh, anu disembarakeun ku Pak Deddy Mulyadi 250 juta. Warga abdi, aduh, anu salah nangkap. Abong teh ngaranna topik. Malah topik tukang boboko, eta anu di bangkol teh. Aduh, kumaha cenah. Atuh padahal mah nya tingalikeun heula atuh, rek nangkap jelema teh. Rupana atuh. Aduh, atuh dari lembur abdi ge loba ngaran topik mah. Aya topik tukang boboko, aya topik tukang hayam, tukang parabot. Mentang-mentang si topik semuanya diangkut ya. Gara-gara 250 juta ya. Tetangga saya itu ada topik si tuang cilok. Jangan-jangan udah keangkut ya. Kasian banget si topik ya. Jadi bulan-bulanan. Kita lanjut. Ada. Lain mana nepi ka nek bibir teh kunaon? Oh ini seperti ini kira-kira ya? Wah, manya kota Wuhan. Waduh. Mana resinya? Kotor banget. Penganiayaan oke nya. Tapi mana baheula cenah rek ngancem babeh mana nya? Baheula nya. Bener tak? DC Adira mana teh baheula? Hah? Sampai akhirnya DC. Selamat setahun setengah guys, kayak gini ya. Lu nggak bisa ngebayangin ya guys ya. Anjir. Satu tahun tapi nggak gitu. Mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana teh nyekap teh? 1 tahun setengah. Kumaha disiksa pas nyongkel panon kumaha? Lain atuh nyongkel panon mana? Hah? Eta kunaon matana? Terus di kumaha? Kunaon? Ini kalau menurut saya sih yang katanya dicongkel ya mungkin dengan tangan gitu ya. Tapi kalau segitunya gitu ya, itu kan sakit banget gitu guys ya. Bayangkan ya jika kalau kita seperti itu gitu. Dan ini kalau bisa sih topik ya seperti yang dikatakan sama si kakaknya ini ya, udah diambil aja gitu ya. Ini buat ganti Mbak Vita agar itu adil. Nah ini kayaknya semua dari netizen kayaknya setuju ya, bahkan seluruh masyarakat setuju banget ya. Ini brengsek banget ini orang ya. Hei, Taufik Hidayat ya dangukeun. Saya sebagai ibu dari 2 orang anak perempuan dan karyawan saya mayoritas perempuan. Geregetan ningali kamu teh ya. Tadi namaku orang terek di tiangan maneh tehnya. Da urang ge butuh 250 juta ya buat ngabangun. Pokoknya namanya didinya ya. Pokoknya mah kudu babalik pikir. Tiga nama urang teh rom lamun manehna bersih keneh teh asa teu ridho. Ya minimal mah bapak helm atulah atau dikumaha piteskeun Pak polisi nya. Pokoknya namanya saya sebagai ibu sakit hati yang terdalam. Apalagi ngelihat foto si tetehnya, ya Allah. Kamu teh tidak punya ibu, tidak punya kakak perempuan, saudara perempuan, kumaha Topik? Ya, sing mana teh geut minta hampura, mumpung hirup keneh. Pokoknya mah kitu we Topik. Sok ketemu sama Bu Oner di mana? Bu Oner teh geregetan. Turut prihatin, semoga cepat sembuh, diberikan kesabaran. Dan untuk Taufik Hidayat, kamu semoga mendapatkan hukuman yang setimpal, seberat-beratnya, seadil-adilnya ya. Teteh sing sabar ya Teh ya, cepat sehat, tetap semangat. Amin ya, semoga saja dari Mbak Vita itu mendapatkan kesehatan dan kemudian dari cita-citanya dan keinginannya yang mungkin sekarang masih dipendam dan dikejar itu segera terwujud ya. Dan ini nih pokoknya yang dari pesan Mama, semoga saja dari perbuatan Topik dibalas dengan setimpal dan seberat-beratnya. Bayangkan ya, dari anak perempuan yang begitu disayang oleh orang tuanya, oleh kakaknya, ini disia-siakan dan hancurkan begitu saja. Bagaimana ngancur ya ibunya si Topik ya, ketika melihat anak-anak brengsek gitu ya, dari pengguna narkoba lah,
atau bahkan mereka suka ya gitu ya, suka minum-minum ya, akhirnya depresi, meninggoy gitu loh. Itu cuman melihat mereka, apalagi yang berhadapan dengan mereka. Ini benar-benar iblis gitu guys, iblis ini benar. Aduh, kasihan ya teman-teman, semoga menambah informasi. Hati-hati ya bagi wanita, jangan terayu oleh godaan dari cowok-cowok yang suka di medsos, yang glowing. Ini filter guys ya. Ini filter ya, padahal aslinya kusam banget. Itu jangan sampai tertipu gitu loh ya. Laki-laki semua sama, buaya. Saya katakan ya, emang benar-benar real. Lelaki semua itu buaya gitu ya. Kalau dia punya duit banyak, laki-laki pasti kepengen cewek banyak. Itu udah kodratnya gitu loh. Semuanya, tinggal mereka bisa mengendalikan apa enggak. Nggak tahu ya kalau wanita ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.